di dalam Engkau. Karena kesukaan dalam Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Gak mungkin muka kami berseri-seri Tuhan, gak mungkin kami bersuka cita Tuhan. Tetapi di dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur untuk sore yang indah, untuk suasana hadirat-Mu yang indah. Kami ucap syukur Tuhan karena kami percaya Tuhan Kau sangat mencintai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau sharing sebentar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari Minggu besok kita ada tamu, seorang hamba Tuhan. Dia itu adalah salah satu anggota tim penyusun Alkitab bahasa Indonesia dari bahasa aslinya. Jadi dia seorang ahli Alkitab. Ya, manfaatkan karena jarang banget kita, bahkan beliau juga agak jarang ya Pastor Gary ya untuk ini ya. Ini kemurahan Tuhan banget ya, kemurahan Tuhan banget. Kita akan mendengarkan hari Minggu besok. Ajak teman ya, ajak teman, ajak keluarga, kita sama-sama menikmati karena ini kesempatan jarang banget. Terus Selasa besok kan nih isunya sekarang tentang apa sih? Corona ya kan, corona ya. Tahun 78 biasanya corona itu. Nah, jadi ini minggu depan pembahasannya tentang bagaimana meningkatkan imun tubuh. Jadi bagaimana supaya kita lebih fit, lebih sehat ya, tidak mudah sakit. Datang, ajak teman-teman berbondong-bondong, kita mau belajar bagaimana pola hidup sehat, makanan apa yang bisa kita konsum, minuman apa yang bisa kita konsum. Kita diberi tips-tips penting ya, tapi tentu dengan dasar firman Tuhan. Terus apa lagi ya? Jadi kita tetap menjalankan puasa raya ya, Senin Kamis untuk program-program kerja kita. Terus kita mulai lebih serius, lebih sungguh-sungguh ya. Karena jika kita nggak sungguh-sungguh kita akan ketinggalan. Betul. Oke, malam ini saya nggak akan lama. Kalau bisa kita semuanya konsentrasi, nggak ada yang main handphone, nggak ada yang chatting, nggak ada, kita konsentrasi. Ayat di depan aja. Oke ya, kita sama-sama kompak ya, kita kompak. Oke, kita buka 1 Timotius 1 ayat 15. Nggak usah buka Alkitab ya, nggak usah buka handphone. Hah? Kita lihat layar ya. Kita lihat layar. 1 Timotius 1 ayat 15. Nah ini. Oke, yuk kita baca. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Stop. Perkataan ini benar dan patut diterima sebagian atau seluruhnya? Sepenuhnya. Soalnya apa? Rasul Paulus nulis ini karena apa? Karena dia tuh ada pewahyuan Roh Kudus. Karena apa? Nanti, sekarang dan akan terus banyak perkataan-perkataan yang enggak benar. Banyak kata-kata sia-sia. Banyak kata-kata yang menyesatkan. Bahkan di gereja, di mimbar juga banyak kata-kata menyesatkan. Contoh. Saya pernah lihat ada seorang pendeta besar, dia bilang, jika Anda lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, Anda akan semakin diberkati ekonomi. Sesat, saya bilang. Sesat. Kalau saudara memberi lebih banyak uang di gereja, maka ekonomimu akan 100 kali lipat, 60 kali lipat. Kalau dibaca ayatnya, sebetulnya itu yang ditabur itu firman, bukan uang. Jadi kalau ada orang menabur di gereja yang banyak, maka ekonomi akan dipulihkan. Sesat, saya bilang. Kalau mau ekonomi dipulihkan, taburlah di usaha Anda, tambah modal, belanja barang, stok, itu baru betul. Anda tambah melayani Tuhan, tambah rajin Tuhan, tambah sayang, itu sesat. Saya pernah ngomong-ngomong sama Pastor Gary. Tambah melayani, tambah rajin ibadah, itu sesat pasti. Pasti sesat. Pasti. Terus apa lagi ya?
mengkultuskan media, ya. Ada yang pakai air, ada yang pakai sapu tangan, apapun itu hanya media, ya. Jangan dikejar karena itu sesat. Terus hamba Tuhan kalau ini lebih cespleng doanya. Hamba Tuhan yang ini tidak lebih cespleng, itu sesat. Karena kita tuh hamba Tuhan. Kemarin saya ngomong-ngomong sama istri saya dari seorang anak Tuhan sharing. Hamba Tuhan tuh enaknya luar biasa. Hambanya Tuhan. Kalau hambanya bos perusahaan apa itu enggak. Ini hambanya Tuhan. Tuhan pergi kembali ke surga, dia tuh ngasih talenta, ya. Enggak dengan tangan kosong. Baik bener. Udah gitu dia kasih rohnya. Waduh. Sayang bener, Tuhan tuh tetap sayang. Tuhan cintanya ultimate, tidak ada namanya kita makin rajin dia makin sayang, nggak ada. Jadi makin hari nanti makin banyak penyesatan, ya penyesatan. Kalau orang tuanya bisa matematika, anaknya kira-kira bisa matematika nggak? Peluang suka matematikanya besar, ya nggak? Tanpa diajarin sudah tahu. Mudah encer naluri matematikanya. Sama seperti di gereja. Saya harus hati-hati, Pastor Gary, Benny juga, Pastor Albert, dan pembicara sini harus hati-hati. Kita ngajar kebenaran, tapi sebetulnya ada spirit yang ditransfer. Hati-hati. Jadi ada pengajaran yang tidak diucapkan. Jadi pada saat doa berkat jangan wah kalau pendeta jangan salah. Kita nggak tahu kehidupan sehari-harinya pendeta itu gitu loh. DNA-nya tuh akan mengalir. Gitu. Makanya kita harus hati-hati. Hati-hati betul. Saya juga belajar hati-hati, saya sama istri saya sering ditegur juga sama Pastor Gary, kita saling menegur gitu loh kalau ada yang salah, benar. Nggak main-main. Kita mulai dari sekarang ini sudah tidak main-main, sangat serius. Kalau Bapak Ibu saya sharing, kita sangat serius. Kita sangat serius. Pengembangan juga kapan-kapan kita sharing ya. Pengembangannya nanti kita sangat serius. Nah, hati-hati ya, karena banyak kata-kata yang menyesatkan. Terus ada yang bilang gini, Yesus datang dari kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kaya. Dalam benak saya itu kayaknya kaya apa? Iya enggak? Jujur. Kaya duit. Bener gak? Yesus kaya. Jadi miskin supaya kita jadi kaya. Saya baca tadi iseng saya baca. Artinya itu ya, itu ada itu di 2 Korintus 8 ayat 9. Itu jadi Kristus dalam bahasa Kristus dalam kekayaan kasih karunia-Nya memberikan semua kekayaan kasih karunia kepada kita, artinya gitu. Supaya kita yang miskin kasih karunia keselamatan ini loh, menjadi kaya akan kasih karunia keselamatan. Dia nggak ngomong masalah ini loh. Wah, itu dibajak habis-habisan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ayo, Yesus sudah datang supaya kita jadi kaya. Wah, dalam mata saya langsung dolar ini, omset langsung. Ternyata Tuhan gak ngomong masalah itu. Kalau misalnya Tuhan ngomong masalah duit, ada orang muda kaya datang ke Tuhan Yesus, Tuhan aku udah 10 hukum Taurat dilakukan, kurang apa? Saya punya duit udah sempurna. Ini sosok yang dicari-cari sama gereja-gereja, pendeta-pendeta nyari jemaat kayak gini. Pelaku firman, bawa duit, mobilnya mobil mewah, ya. Ini yang paling dicari. Tapi Tuhan bilang, lu jual, jual, terus dikasih lu semua Tuhan, jual, kasih ke orang miskin. Dalam benak saya kalau jadi orang kaya itu, orang muda itu, gue bawa duit, Yesus, lu gue sponsorin bikin gereja cabang di mana-mana, bikin KKR Sembun Ilahi, gue modalin. Tapi Yesus nggak butuh itu ya. Yesus nggak butuh orang-orang yang jago-jago kayak gini. Dia tuh malah, udahlah, begitu lu kosong, follow me. Cuma gitu aja. Next. Ini perkataan benar dan patut diterima sepenuhnya, gitu ya.
Ini ya, kira-kira kalau kata-kata perkataan ini benar patut diterima sepenuhnya, ini seperti kata-kata di mana sih? Ini Pak, ini benar loh, jadi patut diterima nih Pak, statement ini Pak. Ini kira-kira ada di mana nih? Bisa ya, bisa ada di pengadilan. Pengacara, pembela ini ngomong ini, Pak Hakim ini benar, patut. Ini sebetulnya posisinya sangat antara hidup mati, antara punishment atau tidak. Nah, seperti itu. Ini karena ini sangat bisa dipercaya. Jadi sangat bisa dipercaya. Isinya apa sih itu? Ya, yang sangat bisa dipercaya itu ya. Yang benar nih, yang ini benar, ini Injil yang benar. Injil yang benar. Bukan saya yang benar ya, ini Injil yang benar. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, rek. Simpel bener. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah ini loh, saya percaya Roh Kudus ini dihembuskan dalam setiap kata-katanya Paulus. Nih, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa ini kali ini yang dipakai itu harmasia dosanya itu. Artinya itu meleset. Ya, meleset. Contoh meleset. Contoh. Nah, ini tepat ya. Tapi kalau ini, bisa nyanyi nggak? Nggak bisa, karena meleset. Nggak bisa. Misalkan ada jawaban pilihan A atau B, atau betul atau salah. Suruh milih salah satu, misalnya jawabannya seharusnya B, tapi dia meleset. Cuma pilihannya apa? S. Nggak tepat. Gitu ya. Artinya apa? Tadi di depan dibilang benar. Karena akan nanti ada banyak yang nggak benar. Melesetnya apa nih? Karena sudah disesatkan sedikit demi sedikit. Sepertinya benar nih, pesan-pesan khotbahnya kayaknya wah bagus, padahal salah. Saya mau ngomong juga ya tentang ini kebetulan kami sudah dapat tentang neraka gitu ya, tentang neraka terus. Jadi neraka dan sorga. Jadi kalau ada hamba Tuhan bilang pernah pergi ke neraka dan ada orang disiksa, jangan percaya karena tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Saya berani ngomong. Karena tidak alkitabiah. Saya nggak mau nyerang hamba Tuhan, saya mau menyatakan kebenaran. Jangan percaya, saya pernah ke neraka, saya pernah ke sorga, saya pernah ke... Jangan percaya, karena neraka masih kosong. Ada ayatnya kapan kita ngomong-ngomong tentang neraka dan tentang sorga? Ya, sorga belum di open. Ya, nanti karena Tuhan lagi menyiapkan. Ada ayatnya. Tuhan lagi menyiapkan. Jadi seperti Abraham dan Lazarus gitu ya. Itu masih bisa bercakap-cakap. Orang kaya yang di dunianya itu masih bercakap karena itu belum di sorga, masih ada di sebuah tempat. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ya, dia juga kenapa kok di neraka masih bisa berkomunikasi padahal tidak ada? Kenapa terjadi ratap dan kertak gigi? Karena sudah tidak ada Immanuel. Di dunia ini orang bisa membakar gereja, lontang-lantung, sombong, menghujat Kristus. Karena apa? Karena masih ada Immanuel. Tuhan masih hadir. Tuhan mereka masih merasa aman. Tapi nanti di neraka tidak ada kata Immanuel. Benar-benar kesepian sempurna. Itu bisa ratapan karena tidak ada. Dia mau sekarang orang yang membenci Kristus bisa memanggil Tuhannya mereka karena mereka merasa ada seperti seakan-akan ada sensasi memanggil Tuhan. Nanti itu benar-benar sepi yang sempurna. Wah, saya melenceng banyak ini. Ini ya, berdosa karena apa? Ada penyesatan. Ada penyesatan. Tuhan itu sangat simpel. Tuhan itu mau datang ke dunia untuk mengadjust yang melenceng. Dan diantara mereka akulah yang paling berdosa. Nah ini ada kata-kata. Ini bukan berdosa, kata aslinya bukan berdosa. Tapi aku nih yang paling melenceng, bahasa aslinya.
Aku yang paling melenceng rusaknya, jauhnya. Paulus. Paham Bapak Ibu? Ini saya mau ngajak kita sama-sama. Soal nanti kita akan menjadi teladan di sini. Ya, menjadi teladan. Kita harus punya pikiran, saya paling berdosa, sama seperti Paulus ini. Kita, wah Tuhan, ini karena kemurahan-Mu aja Tuhan aku diselamatkan. Karena aku tuh sebetulnya diantara yang pernah diselamatkan, yang sudah diselamatkan, aku tuh paling berdosa. Saya ngomong nih sekarang jujur, saya paling berdosa diantara Bapak Ibu. Saya berani. Karena nanti kita akan baca. Bapak Ibu mau gak punya sikap seperti saya, seperti Paulus? Mau ya? Sekarang ngomong ke kiri kanan, saya paling berdosa, atau saya lebih berdosa dari kamu, aku lebih berdosa dari kamu. Ayo bilang, aku lebih berdosa loh. Aku lebih berdosa. Nanti kenapa ya? Kenapa kita harus berani? Next, Kobeni. Ini dia. Justru karena itu aku dikasihani. Hanya orang-orang yang merasakan kasih Kristus aja, yang sudah berani mengakui Tuhan, aku Tuhan berdosa Tuhan. Banyak orang gak bisa menghargai pernikahan. Banyak orang gak bisa menghargai pasangan, gak menghargai keluarga, orang tua. Kenapa? Karena tidak ada tersentuh kasih. Mereka itu kalau misal tidak ada kasih, mereka tidak bisa produce kasih, gak bisa menghasilkan kasih sendiri. Manusia itu gak bisa. Kalau ada orang bilang agama damai, atau tanpa Kristus tidak bisa keluar damai. Ayolah kita damai di bumi. Tidak bisa, tanpa Kristus tidak bisa. Hanya slogan-slogan belaka. Paham Bapak Ibu ya? Saya minta, saya berharap Bapak Ibu teman-teman bisa menangkap ya. Hanya orang-orang yang dikasih, yaitu syaratnya apa? Mau rendah hati. Tuhan, aku ini Tuhan yang paling butuh. Karena Tuhan datang tuh hanya orang-orang untuk tabib, tuh hanya untuk orang sakit. Kalau orang-orang yang gak butuh, dia tidak akan menyatakan kasihnya. Agar diriku nih yang paling berdosa, yang paling rusak, worst, yang paling melenceng itu ya, Yesus dapat menunjukkan kesabarannya. Ini bahasa aslinya gini ya. Kok ini bisa pakai bahasa Inggris? King James. Nah ini loh, mendekati, tapi nanti saya mau cerita bahasa aslinya. King James ya, ini dia. Long suffering, ini long suffering. Long suffering itu ya, Tuhan itu sampai menderita berkepanjangan menghadapi saya loh, menghadapi Bapak Ibu. Kenapa? Kita jalan jatuh itu long suffering. Itu Tuhan itu sabarnya seperti itu, dia itu menderita. Ini bahasa aslinya, jadi bahasa aslinya itu adalah kesabaran Kristus yang sempurna. Wah, itu ultimate itu. Jadi kesabaran Kristus yang sempurna untuk Bapak Ibu semua, teman-teman dan saya. Ganti bahasa Indonesia deh, Kobeni. Ya, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya yang sempurna. Artinya apa? Dengan demikian aku menjadi apa? Contoh. Loh kok contoh larinya? Bahasa aslinya pun contoh. Kenapa saya sering gak bisa jadi contoh? Kenapa? Karena saya masih merasa sebagai orang yang gak salah, gak berdosa, gak merendahkan hati. Artinya apa? Inilah kesabaran Kristus yang sempurna bekerja. Pada saat saya gak sadar, kesabaran Kristus terus Immanuel, terus menyertai saya, menyertai Bapak Ibu. Wah, gak berhasil hari ini, terus dijangkau sama Roh Kudus. Sebagai contoh apa sih? Paulus sih ngomong contoh supaya apa? Karena dia yang rusaknya paling parah, dia bilang. Karena penyimpangannya dia paling jauh. Karena dosanya paling banyak.
Orang yang rusaknya paling banyak aja bisa dipulihkan, apalagi teman-teman kita, apalagi keluarga kita, apalagi saudara kita, apalagi orang tua, anak-anak kita. Itu maksudnya. Lihat loh aku ini paling rusak, paling bejat, paling hancur. Dosa apa yang belum pernah aku lakukan? Apalagi cuma keluarga aku, pasti bisa dipulihkan. Malam ini Bapak Ibu ya, mungkin kita sedang mendoakan orang-orang di rumah. Kita rindu orang-orang di rumah itu juga merasakan spirit yang kita alami dalam mengikut Tuhan. Kita berharap, Tuhan, aku pengen keluargaku Tuhan juga ngalamin kebangkitan rohani seperti yang aku rasa. Malam ini kita mulai datang kepada Tuhan rendah hati. Tuhan, biarlah aku merasa aku nih orang yang diselamatkan dari yang paling rusak. Sealim apapun kita bilang, Tuhan, aku nih bersyukur karena aku dulu tuh sampah, Tuhan. Enggak laku. Saya sering ilustrasi seperti ini saya ulangi lagi ya. Hari ini saya ditilang. Saya terima surat tiket tilang. Besok saya ke yatim piatu. Rabu ke Yayasan Kanker Indonesia. Selanjutnya saya donor darah. Selanjutnya ke Yayasan Anak Cacat. Terus sampai hari harus datang ke pengadilan. Saya datang ke pengadilan. Nama Samuel, Pak. Ayo, ini tilangnya dibayar. Tunggu dulu, Pak, tunggu dulu. Saya hari setelah ditilang tuh saya, Pak, ke Yayasan Anak Kanker Indonesia. Hari kedua Yayasan Anak Cacat. Hari ketiga Yayasan Yatim Piatu. Hari selanjutnya aku donor darah. Terus sampai kemarin, Pak. Ini, Pak, buktinya. Foto-fotonya ada. Loh, enggak apa. Tapi ya tilang lu bayar. Tetap bayar tilang ini. Punishment neraka itu tetap harus dibayar. Perbuatan baik apapun kita tetap harus dibayar. Mau berbuat agama, mau berbuat baik apapun tidak bisa menghilangkan tilang kita. Harus dibayar, ditebus ini. Tiba-tiba di balik belakang saya ada orang, sudahlah Pak, saya yang bayarin. Dibayarin lah tilang saya. Wah, baik banget nih orang nih. Kita begitu mati kita bawa semua perbuatan baik. Wah, gue hari ini udah ini berbuat ini, nolong ini loh. Waduh, tapi pasti begitu orang mau mati pasti takut agama apapun. Karena apa? Ya tidak yakin. Tidak yakin akan keselamatan yang harusnya diterima, tapi dia sadar sebetulnya tidak mampu dibayar dengan perbuatan baik. Inilah yang diajarkan Paulus. Saya percaya bulan ini kita kita belajar tentang kepribadian Roh Kudus. Biarlah itu aku ya aku, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan bilang, kamu siapa? Ya aku ini loh, aku ini. Artinya apa? Aku ini ya apa adanya ini loh. Jadilah kita apa adanya. Gak usah Tuhan aku dosa ini belum, berzina ini belum, aku berbuat ini belum. Tapi dalam pikiran kita udah sering kali jatuh. Merencanakan hal buruk, benci, dendam itu aja udah toksik buat diri kita. Benci aja kita udah dianggap bunuh. Kualitas kayak gitu. Mari sama-sama kita belajar. Kita bilang, Tuhan, ini aku kalau udah mengenal Engkau ini hanya kasih karuniamu. Hanya kasih karuniamu. Jadikan aku contoh di keluarga saya, di teman-teman saya, di kerjaan saya. Jadikan aku contoh, Tuhan. Caranya apa? Ya kita disadarkan bahwa hanya si Kristus saja yang bisa mengadjust kita ini dari penyimpangan-penyimpangan kita ini. Tanpa kita sadar bahwa korban Kristus mampu melakukannya, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya ini yang kita baca malam ini adalah benar.
adalah benar. Bahwa keselamatan itu hanya kemurahan Tuhan. Perbuatan baik kita hanya kita karena sebagai ucapan syukur. Puasa kita hanya kita menunjukkan Tuhan, aku tuh passionate banget sama rencana Kristus. Cuma itu aja. Bukan untuk membayar keselamatan kita. Maka itu Bapak Ibu, pada saat kita worship seperti tadi kita sama-sama dengan sekuat tenaga kita menyembah Tuhan. Main musik apapun, semua di rumah pun lakukan dengan baik, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadilah teladan. I am that I am. Amin. Amin ya. Saya mau kita semua Tuhan lindungi. Soal di sana tuh banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya benar. Sepertinya benar. Tapi ternyata itu sia-sia. Ada yang ngajar sepertinya benar. Kalau ngajar kebenaran, ya kebenaran bukan kebenaran. Kalau kebenaran kan kebetulan ya. Panggil aja apa motivator ya. Motivator yang santuy gitu loh. Sharing di sini, wah bagus. Saya punya pernah ketemu dengan orang partai politik. Nah, saya ngomong nih ya, partai politik. Dia bukan beragama Kristen, tapi dia ngomong di antara orang-orang Kristen. Dia ngomong tuh seperti pendeta. Saya dengerin, bisa hancur hati, bisa altar call loh. Iya. Motivator itu saya pernah cerita ya, ada motivator itu setelah di ngomong, saya pernah datang, tapi dalam skala yang kecil. Begitu datang itu ruangannya digelapin, ya. Terus semua tutup mata. Motivator ini tidak ada hubungan agama Kristen, nggak ada. Terus tutup mata, terus kita coba lihat orang tua kita, waduh, saya pengen nangis rek. Ini kalau Kristen ini udah berbahasa roh kira siang-siang ini. Iya. Tapi itu ya itulah manipulatif. Hanya jiwa, nggak sampai ke roh. Kita harus menjadi teladan. Saya senang banget tema-tema ini ya, teladan, biarlah kita menjadi teladan. Banyak orang pengen jadi public sentral, jadi berbicara di tempat umum, di depan umum, ngajar tanpa melakukan apa yang diajar. Orang belajar public speaking. Nah, public speaking itu ilmu berkhotbah. Jadi kita nggak usah berdoa, tapi ada ilmunya gimana supaya begitu di mimbar itu jemaat itu bisa bergetar, itu ada tekniknya. Ada. Ini saya cerita rahasianya. Pendeta-pendeta sekolah kitab, sorry Pastor Gary ya. Jadi diajarin. Tapi saya tuh tidak memakai ilmu itu karena saya udah, Bapak Ibu lihat ya, saya itu apa adanya gitu loh, nggak ada teknik-teknik. Tapi kalau Bapak Ibu melihat ada hamba Tuhan yang jauh itu, saya hormatin karena dia itu memperhatikan public speaking bagus gitu loh. Kalau saya terus terang saya nggak bisa. Saya sering dikasih nyonya saya, kamu jangan terlalu banyak ketawa-ketawa gitu loh. Saya juga khawatir ketawa-ketawa ntar sambar petir tuh. Sorry Tuhan. Oke ya, saya berharap kita mau mulai belajar, kita merendahkan hati kita. Jangan rendah diri. Rendah hati. Anggap yang lain, orang lain lebih baik. Ya, kita rendah hati. Di Amsal ada tertulis ya, orang bodoh pun terlihat bijaksana jika ia berdiam diri aja. Diem aja, orang udah mikir wah bijak ini hari ini. Padahal dia bodoh, cuma dia nggak mau ngomong. Kalau tanya, ya gak? Ya. Tapi dia nggak tahu apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar, ya. Kita belajar. Bukan supaya menjadi orang suci, enggak. Kita belajar supaya menjadi teladan. Ini adalah amanat agung Kristus. Jadikanlah semua bangsa murid-Mu. Murid itu ngomong tentang apa? Belajar. Belajar dari siapa? Saya dan Bapak Ibu. Kalau ada orang melihat kita, wah setiap kali ada ini kok bel ya. Nah, itu harus bercermin. Pertama, kita datang menjadi dampak
positif. Terus ada orang-orang punya image, wah saya nggak suka akan kemajuan usaha, ya pasti benci lah. Orang-orang yang berintegritas kayak kayak Ahok, ya pasti dibenci sama orang-orang yang anti integritas gitu ya. Atau ada setiap kali orang datang dia datang kok gue enak ya, kayaknya nggak enak, jadi rusak mood gue gitu loh. Ya karena perbuatannya orang itu. Tapi kita mau belajar menjadi orang seperti kitab yang terbuka. Orang-orang di luar sana nggak perlu kita bawain Alkitab. Baca Matius 3, Matius 5, nggak usah. Mereka baca Alkitab dari apa? Dari perbuatan saya dan Bapak Ibu. Cukup. Demonstrasikan kasih. Oh gini tuh ya anak Tuhan. Tuh kan nyala. Begini loh anak Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Oke, kita akan berdoa. Kali ini doanya kita rame-rame. Kita berdoa, kita membuat semacam deklarasi supaya iblis tidak bisa menuduh kita lagi di dalam hati nurani kita. Kita bilang, dari semua orang yang sudah diselamatkan termasuk aku yang paling rusak. Aku loh. Bukan pasanganku, bukan temanku, bukan keluargaku. Aku ini loh. Supaya apa? Supaya aku bisa ngomong melalui perbuatanku. Aku yang rusak aja ini bisa, ini pasti keluargaku tanpa aku khotbahin bisa dipulihkan karena ngelihat perbuatan aku. Amin Bapak Ibu. Oke ya, kita akan berdoa ya. Nanti Pastor Gary ya yang berdoa ya. Kita akan menyanyikan lagu ini ya. Oh kita berdoa dulu aja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita deklarasikan malam ini bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, tapi yang punya histori paling buruk. Supaya apa? Supaya keluarga kita bisa lihat bahwa kita aja yang paling buruk aja bisa diselamatkan, apalagi cuma orang tuaku, apalagi cuma anak-anakku, apalagi cuma saudara-saudaraku. Pasti lebih gampang karena mereka melihat perbuatan saya. Mereka melihat saya bagaimana saya berkata-kata. Mereka melihat bagaimana saya bertindak, bagaimana saya melayani keluarga. Bagaimana saya menghibur keluarga yang lagi susah. Bagaimana saya memperhatikan mereka. Mereka bisa melihat bagaimana saya mengampuni kesalahan keluarga saya. Malam ini saya mau rame-rame kita melakukan sebuah deklarasi iman bahwa saya siap menjadi teladan. Saya siap. Oh, ntar juga saya juga nggak bisa, saya akan gagal. Dengar, Roh Kudus memiliki kesabaran sempurna buat Bapak Ibu. Jangan patahkan deklarasi itu dengan pernyataan hatimu bahwa aku pasti gagal, aku nggak bisa, aku ini masa laluku apalah. Roh Kudus memiliki kesabaran yang sempurna.